محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam Kitabul Fiqhil Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah. Nah, kita masih pembahasan yaitu al-bab tsani, bab yang kedua fil aniyah, dalam masalah bejana. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya menggunakan bejana, yakni buat makan dan minum yang terbuat dari emas? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak, Pak? Tidak boleh kalau di dunia. Nanti di surga bagi kita. Karena itu bagi mereka orang-orang kafir di dunia ataupun kaum muslimin, bagi mereka di surga insyaallah taala. Nah, adapun berwudu dengan menggunakan bejana dari emas, boleh apa tidak? Boleh. Maka boleh. Yang dilarang khusus masalah emas dan perak yang dipakai makan dan minum, demikian sendoknya dan seterusnya. Baik. Kemudian al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, hukm isti'malil ina'il mudabbab, hukum menggunakan ina bejana al-mudabbab. Mudabbab itu yang ditambal, pecah kemudian ditambal bidzahabi wal fiddah, tapi tambalan dengan menggunakan emas dan perak. Semacam bejana gelas atau piringnya pecah, kemudian boleh nggak ditambal pakai emas atau perak? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, in kanatid dhabbatu, kalau tambalan itu minadz zahabi, dari emas, haruma isti'malul ina'i mutlaqa, maka enggak boleh menggunakan bejana ini sama sekali. Kalau dari apa? Iya, tambalannya itu emas, pecah kemudian ditambal pakai emas, maka tidak boleh kalau menggunakan emas. Amma in kanatid dhabbatu minal fiddah, adapun jika tambalannya itu dari fiddah, apa? Perak. Zahab emas, kalau fiddah perak. Kemudian wahiyya yasiratun, kemudian sedikit saja, enggak terlalu banyak peraknya, sedikit saja. Fa innahu yajuzu isti'malul ina, maka boleh menggunakan bejana ini. Maka boleh menggunakan bejana tersebut. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Anas, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan apa? Inkasara qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pecah qadah. Qadah itu semacam apa ya, mangkok. Kayak biasa dipakai minum, dipakai berwudu juga dengan pakai ini. Bejana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqada makana syu'bi, maka yang pecah ini, yang retak ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilkan
silsilatan min fiddah, silsilah semacam rantai, mata rantai dari perak, kemudian ditambalkan atau diikatkan sehingga nggak jadi pecah. Ini dalilnya bahwasanya boleh menggunakan kalau itu tambalannya apa? Perak. Itu pun jika kalau sedikit. Nah, tidak mendominasi sehingga semuanya perak sudah. Nah, sampai sini paham? Jadi bagaimana hukum menggunakan bejana yang sudah ditambal dengan emas? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau menggunakan perak boleh. Nah, apalagi kalau itu sedikit. Baik. Al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga, aniyatul kufari. Aniyah bejananya kufar. Apa Pak? Orang-orang kafir. Bagaimana menggunakan bejananya orang kafir? Yang itu dipakai makan, dipakai minum, boleh nggak kita pakai? Nah, ini akan kita bahas. Al-aslu, hukum asalnya fi aniyatil kufar, dalam bejananya orang-orang kafir. Al-aslu, asalnya al-hillu, boleh. Asalnya boleh. Asalnya boleh menggunakan bejana orang-orang kafir. Illa, kecuali idza ulimat, apabila telah diketahui najasatuha, tentang kenajisannya. Tapi tidak boleh, hukum asalnya boleh. Tapi jika kita tahu tentang bejanahnya mereka ini dengan kenajisan, maksudnya apa? Kita tahu orang-orang kafir ini, non-muslim ini, dia sering makan konsumsi yang ini. Yang haram-haram ini sering dia konsumsi. Maka kita tahu berarti bejana-bejana yang dipakai adalah najis, karena nggak bisa mereka bersuci. Meskipun mereka sabun sampai habis sabun di rumah, sabun terus, nggak suci. Kenapa? Tidak sesuai dengan pensucian yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang najis. Paham ini? Nah, kemudian fa innahu la yajuzu istimaluha, maka ketika itu tidak boleh menggunakannya. Kita tahu orangnya ini suka beli itu. Apa itu Pak? Tetangga gitu. Apa itu Pak? Biasa, daging enak. Oh ya, tahu sudah. Illa ba'da gusliha, nggak boleh memakainya kecuali setelah dicuci. Nggak boleh memakainya kecuali setelah dicuci. Nah, li hadits Abi Tha'labah al-Khushani, berdasarkan hadisnya Abu Tha'labah al-Khushani. Qala, Abu Tha'labah ini apa namanya? Curhat sama Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, aku pernah nanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna, sesungguhnya kami, bi ardi qaumi ahli kitabin, kami itu tinggal di negerinya orang-orang kafir. Kami tinggal di negerinya orang-orang kafir. Ini mayoritas di situ orang-orang kafir. Afana kulau min aniyatihim, boleh nggak kita makan dari bejana mereka Rasulullah? Boleh enggak kita makan dan minum dari bejana mereka? Maka qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kulu fiha, jangan makan menggunakan piring mereka, jangan minum pakai gelas mereka, illa, kecuali an la tajidu ghairaha, kecuali enggak ada piring yang lain. Kecuali enggak ada piring yang lain, maka boleh. Itu pun apa? Faksiluha, cuci dulu. Hukum asalnya nggak usah cari yang, kecuali kita tahu ini orangnya enggak jauh dari benda-benda najis tersebut. Memangnya ada Ustaz orang non muslim nggak suka konsumsi itu? Ada nggak Pak? Ada, sama kayak kita. Semuanya konsumsi makan kambing nggak? Ada yang nggak. Bapak saya itu kalau tahu mau nyembelih kambing sudah jauh sudah.
Jauh sudah dia. Makanya kalau ada dikasih kambing, kadang udah nyampe di rumah, ditransfer ke tetangga. Nggak kuat dia, nggak biasa dia. Nah demikian, ada orang-orang yang tidak biasa, bukan mengharamkan tidak, cuma dia tidak terbiasa, nggak kuat dia baunya dan seterusnya. Demikian, orang-orang di luar daripada Islam demikian, ada yang nggak suka konsumsi itu, ada yang nggak suka mengkonsumsi itu. Maka ketika kita tahu dia orangnya jauh dari benda-benda yang najis ini, zat-zat yang najis ini, maka boleh menggunakan bejana mereka. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau kamu nggak ketemukan piring, fagsiluha, maka cuci dulu. Tsumma kulu fiha, kemudian makan pakai itu. Kemudian makan pakai piring itu. Kalau sudah kamu cuci, Amma idza lam tu'lam najasatuha, adapun kita tidak ketahui tentang kenajisannya, bi ayyakuna ahluha ghairu ma'rufina bi mubasyaratin najasa, kita tahu ini yang punya bejana-bejana ini orang-orang yang saya bilang tadi, dia enggak suka konsumsi ini, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Syekh, fa innahu yajuzu isti'maluha, boleh menggunakannya. Tapi kalau ada masih yang punya muslim, ya Pak. Kalau masih ada yang punya muslim, punya yang muslim. Li'annahu thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena telah sabit hadisnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, demikian para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, akhadul ma'a lil wudu'i, mereka mengambil wudu min mazadati imra'atin musyrikah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan air untuk berwudu dari bejana kulit. Mazadah itu adalah bejana kulit, tapi kulitnya yang ditambah kulitnya, jadi enggak satu, jadi agak besar. Dari imro'atin musyrikah, seorang wanita musyrikah, orang musyrik yang biasa dengan tersebut. Kemudian Nabi SAW menerima air wudu, dipakai berwudu, berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tahu orang ini enggak biasa dengan najis, sehingga bejananya suci, karena hukum asalnya suci, kecuali diketahui tentang kenajisannya. Wali anna Allah subhanahu, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qad abaha lana, telah menjadikan mubah, membolehkan bagi kita ta'am ahli kitab, makanan ahli kitab. Apa hukumnya Bapak? Sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, apa hukumnya? Halal. Halal. Kalau mereka memberikan kita makanan, sangat memungkinkan menggunakan bejana. Kalau makanan mereka kita dihalalkan di dalam Islam, Allah halalkan makanannya, apalagi bejananya. Selama kita ketahui orang ini tidak termasuk orang-orang yang sering mengkonsumsi barang-barang yang najis ini. Paham Bapak? Kalau makanannya saya dibolehkan, apalagi wadahnya. Selama kita ketahui bukan orang-orang yang termasuk suka mengkonsumsi barang-barang ini. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, karena halal makanan mereka, maka mungkin kita diberi dan kita terima karena halal. Kama da'a gulamun yahudiyun, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan gulaman yahudiyun ala khubzihi syair. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam disodorkan Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seorang gulamun Yahudi, gulam, anak laki-laki kecil
manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan khubzin syair. Khubz apa? Roti gandum. Wa ihalati sanikhah. Demikian ihalah itu adalah semacam apa? Minyak dan zaitun, lemak dan minyak zaitun. Sanikhah yang baunya sudah mulai berubah. Fa'akala minha. Nabi makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari makanan yang disodorkan oleh orang apa? Orang Yahudi. Sehingga bejana mereka hukum asalnya adalah suci. Hukum asalnya adalah suci. Namun jika kita ketahui mereka adalah orang-orang yang bergelimang dengan najis tersebut, maka kita pakai bejana kaum muslimin. Kalau enggak ada, boleh enggak menggunakan punya mereka? Boleh, dengan dicuci terlebih dahulu, kemudian fakulu minha kata Rasulullah, kemudian makan dengannya. Pakai makan. Baik. Ada pertanyaan? Apa boleh kita menanyakan sama yang di rumah itu kira-kira gini kan, itu makanan pernah dipakai begini kan, misalnya seperti itu. Nah itu kan kita mau mengetahui bahwa ini bisa kita pakai atau tidak. Nah misalnya Ada yang bisa jawab, Pak? Keberanian dari yang mau makan itu aja. Iya, Pak. Keberanian dari orang yang mau makan itu aja. Iya. Maka orang kafir itu memberi kita makanan ini biasanya enggak. Berani nggak mau makan aja. Kalau enggak gitu, Pak ya. Iya. Kira-kira kalau ditanya itu mereka tersinggung nggak? Kayaknya enggak ya. Ini wallahu ta'ala alam. Oh, enggak lah ya. Karena kita kan sudah tahu Islam. Iya. Bahkan mereka biasanya Sering ada begitu. iya. Pernah dulu, Pak, kami singgah di warung. Kita nggak tahu waktu di Sumatera. Nyata orang. Tapi dia langsung, "Maaf Pak, di sini warung non muslim." Oh gitu. Ya, berarti mereka itu termasuk menjaga lah yang seperti itu. Tapi apakah mereka tahu tentang hukum ini dan seterusnya? Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Nanti tanyakan sama Ustaz Abu Tamim, Pak. Habibullah. Baik. Apa? Potongan sembelihan orang-orang kita itu halal. Dan itu zaman Rasulullah masih keadaannya sekarang, alur kitab sekarang itu berbeda. Gimana? Berbedanya kenapa? Pemahaman akidahnya mungkin. Sekarang ini kan menuhankan yang tidak. Iya. Kalau dulu, Pak. Insya Allah tidak ada bedanya, Pak. Tidak. Kalau mereka sudah meyakini bahwasanya satu-satunya Rabb adalah Allah, berarti dia masuk Islam sudah. Dia bukan lagi Nasrani. Cuma memang kitabnya mereka sudah rubah-rubah. Mereka sudah rubah-rubah. Tapi nggak ada para ulama yang membedakan tentang dahulu dan sekarang, apalagi sembelihannya. Tetap selama mereka ahlul kitab, maka sembelihannya halal. Sembelihannya halal. Kecuali Bapak, kita tahu dia nggak baca dan menyebut nama Allah, dan kita tahu, bukan kita juga disuruh nanya-nanya, enggak, kamu sendiri pakai enggak ditanya juga, maka tidak boleh. Sebagaimana Muslim yang sembelih, kita tahu dia nggak mengucapkan Bismillah, halal nggak Pak kita nyatakan? Haram. Apalagi ahlul kitab. Tapi itu orang selama kita tahu dia ahlul kitab dan dia menyembelih sebagaimana biasa, maka sembelihannya halal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang lain Bapak? Baik, kita lanjut. Al-mas'alatu rabi'atu
Masalah yang keempat, at-thaharatu fil aniyatil muttakhadhati min juludil maitah. Mensucikan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Mensucikan bejana yang muttakhidah, diambil atau terbuat dari kulit bangkai. Kulit bangkai. Tahu bangkai, Pak? Apa? Iya, matinya nggak sempat disembelih, dia meninggal dunia, dia mati. Maka ini bangkai. Atau disembelih tapi tidak mengucapkan bismillah, maka dia juga jadi bangkai. Maka dia najis. Sekarang kita bahas gimana cara mensucikan kulitnya, karena kulitnya bisa dipakai bejana. Jildul maitati, kulit bangkai, idza dubigha, kalau didubik, disamak. Tahu disamak, Pak? Hah? Disamak. Samak itu dibersihkan dari dagingnya, dibersihkan pakai air campur alat apa, zat apa yang menghilangkan dagingnya yang najis, kemudian dijemur, suci dia. Nah, itu disebut dengan samak, dubigha, ad-dabz. Apa namanya, Pak? Ditaruhkan ada nggak? Ya mungkin mau dibuatin dan seterusnya. Tapi samak ini khusus bagi bangkai. Karena kalau bukan bangkai, kayak kita sembelih, sudah suci semuanya. Jangankan kulitnya, dagingnya ya suci. Nah, tapi ini kalau masalah bangkai. Nah, idza dubigha, kalau dia disamak, tahura, menjadi suci dia, Bapak. Yang tadinya bangkai, kulitnya ini disamak, dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari sisa-sisa daging, kemudian dijemur, maka dia jadi suci. Wajaza isti'maluhu, boleh digunakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuma ihabin, kulit apa saja, kulit bangkai apa saja. Ihab itu adalah kulit bangkai yang belum disamak. Dubigha, kemudian dia disamak, dibersihkan tadi sisa-sisa dagingnya, sisa dagingnya yang menempel di kulit, kemudian dijemur, faqad tahura, maka dia suci. Ustaz, buat apa tuh, Ustaz? Ya bercanda. Sekarang banyak penjual baskom, Ustaz, murah. Ya sudah, ini ketika membahas saja bagaimana hukumnya. Tidak mesti. Tidak mesti. Bahkan sekarang banyak dikonsumsi sudah kulit. Tapi ini kalau bangkai ya, kalau bangkai nggak boleh dikonsumsi. Walianna sallallahu alaihi wasallam, dalilnya yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati ala syatin mayyitah, bangkai kambing. Pernah melewati bangkai kambing. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, halla akhadhu ihabaha, kenapa mereka enggak mengambil kulitnya? Fadabagu, kemudian mereka menyamaknya. Fantafa'u bihi, kemudian dimanfaatkan. Karena suci, karena boleh. Maka faqalu, maka para sahabat komentar, innaha maitah, Rasulullah itu bangkai. Rasulullah temu bangkai kambing mati, kenapa kok nggak diambil kulitnya, kemudian disamak, baru digunakan? Kata para sahabat, Rasulullah itu bangkai. Maka
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innama haruma akluha. Yang haram itu memakannya. Yang haram itu memakannya. Adapun digunakan silakan kulitnya. Wa hadza fima idza kanatil maitatu, ini jika bangkainya itu apa? Mimma tahilluha zakatu, hewan yang itu halal disembelih. Ini termasuk yang boleh disamak hanya bangkai hewan yang boleh disembelih. Bangkai kambing boleh nggak? Bangkai kucing boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Dia nggak halal disembelih. Wa illa fala, maka selain daripada hewan-hewan yang boleh disembelih, maka nggak boleh. Meskipun disamak dia tetap najis, nggak suci. Paham ini Pak? Bisa bedakan? Yang disyaratkan bisa disamak jadi suci itu bangkai yang sekiranya dia hidup bisa disembelih. Hewan-hewan yang halal disembelih. Adapun yang tidak halal disembelih, maka dia tetap najis, meskipun disamak tetap najis. Tetap najis. Nah, amma sya'ruha, adapun bulunya, fahuwa tahirun, maka dia suci. Ay sya'rul maitatil mubahatil akli fi halil haya, yaitu hewan-hewan yang halal dagingnya ketika masih hidup, halal disembelih, boleh disembelih. Ketika dia mati, maka bulunya tetap suci. Bulunya tetap suci. Dagingnya suci nggak Pak? Haram, bangkai. Kulitnya suci. Halal nggak dimakan? Kalau disamak suci, boleh nggak dimakan? Tidak boleh Pak. Halal digunakan, halal digunakan tapi haram dimakan. Berdasarkan dalil tadi, Rasulullah itu bangkai. Ya, yang halal itu memakannya. Selain makannya boleh digunakan. Nah, wa ammal lahmu fa innahu najas, dagingnya haram atau najis. Wa muharramun akluh, haram dimakan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa ayyakuna maitah, kecuali itu adalah bangkai, au daman, daman masfuhan, darah yang mengalir. Orang-orang biasanya nyembelih disediain wadah, nanti kalau sudah membeku taruh di kulkas, nanti digoreng, nggak diapain kan? Nggak boleh, haram. Ini damun masfuhah, haram di dalam Islam. Ya ikhwan, buat apa coba? Banyak dagingnya besar, banyak sekali. Apain buat darahnya? Insya Allah kalau as-sunnah nyembelih lagi datang aja, banyak insya Allah. Anak aja jauh dijual tak banyak dapat. Nggak usah nyari-nyari darahnya. Nah, karena itu penyakit Bapak. Ini kotor, darah kotor, makanya disuruh keluarkan. Karena itu penyakit. Itu penyakit. Kemudian aulah khinzir, daging babi, fa innahu rijsun, maka semuanya itu adalah najis. Pertama bangkai, kedua darah yang mengalir, yang ketiga daging khinzir, maka semuanya adalah najis, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 145. Wa yahsulud dabdhu bi tandhifil adha. Samak itu dengan cara apa? Bisa dengan cara bitandhifil adha, dengan membersihkan kotoran-kotoran, wal qadar, yang kotor-kotor itu sisa-sisa dagingnya, alladzi kana fil jid, yang itu ada di di kulit, jild, biwasitatin muwaddatin tudafu ilal ma, dengan menggunakan cairan atau zat-zat yang dicampurkan di air, kalmilah, menggunakan garam. Siapa yang pernah nyamak Pak? Yang membersihkan kulit, yang mungkin yang itu tahu. Atau yang lainnya, au bin nabat, dengan menggunakan tanaman al-ma'ruf yang dikenal kal qarab. Saya lihat di kamus ini qarab kok daun akasia. Apa benar apa tidak? Enggak tahu. Kemudian awil ir'ir, sebuah tanaman yang itu semuanya bisa digunakan dicampurkan air.
untuk menyamak, mudah mungkin menghilangkan zat-zat yang di kulit itu yang menempel. Au nahwihima atau yang lainnya. Amma ma la tahilluhu zakatu, adapun hewan yang enggak halal disembelih seperti apa, Pak? Yang enggak halal disembelih. Kucing, apa? Anjing. Ya, hewan-hewan yang enggak halal disembelih, maka fa'innahu la yathur, maka dia enggak suci, maka dia tidak suci meskipun disamak. Wala hadza fajildul hirrah, kata Syekh, oleh karenanya kulit kucing wa madunaha fil khilqah la yathur bidibag, kucing demikian yang semisal dengan kucing yang enggak halal untuk disembelih, maka tidak suci dengan disamak. Walau kana fi halil hayati tahira, meskipun di masa hidupnya suci. Ya enggak, Pak? Kemarin kita sudah bahas kucing suci enggak? Suci. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innama hiya minat tawafin alaikum wat-tawafat. Itu hanya hewan yang sering bergaul dengan kalian, suci. Tapi ketika dia sudah bangkai, Bapak, dia najis. Kalau kita samak kulitnya tetap najis, karena dia bukan hewan yang halal disembelih ketika hidup. Nah, kalau jual beli kucing boleh nggak, Pak? Tidak boleh. Kucingnya mahal, Pak. Angora, Pak. Ada Persia. Tidak boleh. Bukan masalah mahalnya, tapi nggak boleh. Wajildu ma yahrumu akluhu walau kana zahiran fil hayati fa innahu la yaqhuru bid-dibag. Kulit sesuatu yang haram dimakan meskipun di masa hidupnya suci, maka dia tidak akan suci dengan disamak. Wal khulafah, ringkasan, anna kulla hayawanin mata, setiap hewan yang mati berarti bangkai. Wa huwa ma'kulul lahmi, dan hewan ini halal dimakan dagingnya, dalam artian boleh disembelih. Fa inna jildahu, maka kulitnya apa? Suci dengan disamak. Seandainya enggak disamak, suci apa najis? Najis. Kalau enggak disamak dia tetap najis. Meskipun ketika masih hidup suci. Kambing misalkan masih hidup suci, Pak. Tapi ketika dia jadi bangkai, bukan disembelih, bangkai dia, terjepit apa kemudian mati, maka jadi bangkai, maka kulitnya najis sampai dia bisa disamak baru jadi suci. Nah, fa inna jildahu yathur bid-dibag wa kullu hayawanin mata, dan setiap hewan mati tidak disembelih, walaysa min ma'kuli lahmi, bukan termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya, bukan hewan yang boleh disembelih. Fa inna jildahu la yathuru bid-dibag, maka kulitnya enggak akan suci dengan disamak, tetap dalam keadaan kenajisannya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan, Bapak? Habis waktunya, insyaallah pertemuan berikutnya di dalam masalah fi qada'il hajah wa adabiha, yaitu adab-adab buang hajat, masalah buang hajat dan adab-adabnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.